Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Kembali lagi dengan saya Niwayan Wardini Susilawati dengan program studi pendidikan guru agama Hindu di Universitas Negeri Manado. Yang saya hormati Bapak dosen Ibu Budi Medawinata dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Atas berkat Asung Kertaware Nugraha Ide Sanyang Widiwasa, saya dapat berdiri di tempat ini untuk membawakan sebuah cerita yang berjudul Mahabharata. Sebelum saya melanjutkan cerita, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya guys. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mahabharata adalah sebuah karya sastra kuno yang konon ditulis oleh bagawan Vyasa atau Yasa dari India. Buku ini terdiri dari 18 kitab, maka dinamakan Astadasaparwa. Namun, ada pula yang meyakini bahwa kisah ini sesungguhnya merupakan kumpulan dari banyak cerita yang semula terpencar-pencar yang dikumpulkan semenjak abad keempat sebelum Masehi. Secara singkat, Mahabharata menceritakan kisah konflik para Pandawa 5 dengan saudara sepupu mereka, 100 orang Korawa, mengenai sengketa hak pemerintahan kerajaan Kuru dengan pusat pemerintahan di Hastinapura. Puncaknya adalah perang Bratayuda di Kurusestra, dan pertempuran tersebut berlangsung selama 18 hari. Kisah Mahabharata diawali dengan pertempuran Raja Duswanta dengan Sakuntala. Raja Duswanta adalah seorang raja besar dari Chandrawangsa keturunan Yayati, menikahi Sakuntala dari pertapaan Bagawan Kanwa, kemudian menurunkan Sang Brata. Sang Brata menurunkan Sang Hasti yang kemudian mendirikan sebuah pusat pemerintahan bernama Hastinapura. Sang Hasti menurunkan para raja Hastinapura. Dari keluarga tersebut lahirlah Sang Kuru yang menguasai dan menyucikan sebuah daerah luas yang disebut Kurusestra. Sang Kuru menurunkan dinasti Kuru atau Wangsa Kaurawa dalam dinasti tersebut. Lahirlah Pratipa yang menjadi ayah Prabu Santanu. Leluhur Pandawa dan Kurawa Prabu Santanu adalah seorang raja masyhur. Dari garis keturunan Sang Kuru berasal dari Hastinapura. Ia menikah dengan Dewi Gangga yang dikutuk agar turun ke dunia. Namun Dewi Gangga meninggalkannya karena Sang Prabu melanggar janji pernikahan. Hubungan Sang Prabu dengan Dewi Gangga sempat membuahkan 7 anak. Akan tetapi semua ditenggelamkan ke laut Gangga oleh Dewi Gangga dengan alasan semua sudah terkena kutukan. Akan tetapi kemudian anak ke-8 bisa diselamatkan oleh Prabu Santanu yang diberi nama Dewa Brata. Kemudian Dewi Gangga pun pergi meninggalkan Prabu Santanu. Nama Dewa Brata diganti menjadi Bisma karena ia melakukan Bishan Pratigya, yaitu sumpah untuk membujang selamanya dan tidak akan mewarisi tahta ayahnya. Hal itu dikarenakan Bisma tidak ingin dia dan keturunannya berselisih dengan keturunan Satyawati, ibu tirinya. Setelah ditinggal Dewi Gangga, akhirnya Prabu Santanu menjadi duda beberapa tahun. Kemudian Prabu Santanu melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan menikahi Dewi Satyawati, putri nelayan. Dari hubungannya, Sang Prabu berputra Sang Citranggada dan Wicitrawirya. Demi kebahagiaan adik-adiknya, Bisma pergi ke kerajaan Kasi dan memenangkan sayembara, sehingga berhasil membawa pulang 3 orang putri bernama Amba, Ambika, dan Ambalika untuk dinikahkan kepada adik-adiknya. Karena Citranggada wafat, maka Ambika dan Ambalika menikah dengan Wicitrawirya. Sedangkan Amba mencintai Bisma. Namun Bisma menolak cintanya karena terikat oleh sumpah bahwa ia tidak akan kawin seumur hidup. Demi usaha untuk menjauhkan Amba dari dirinya, tanpa sengaja ia menembakkan panah menembus
Dada Amba. Atas kematian itu, Bisma diberitahu bahwa kelak Amba bereinkarnasi menjadi seorang pangeran yang memiliki sifat kewanitaan, yaitu putra Raja Drupada yang bernama Sri Kandi. Kalau versi Jawa, Sri Kandi adalah seorang wanita sejati. Kelak kematiannya juga berada di tangan Sri Kandi yang membantu Arjuna dalam pertempuran akbar di Kurusestra. Citrangada wafat di usia muda dalam suatu pertempuran. Kemudian ia digantikan oleh adiknya, yaitu Wicitrawirya. Wicitrawirya juga wafat di usia muda dan belum sempat memiliki keturunan. Satyawati mengirim kedua istri Wicitrawirya, yaitu Ambika dan Ambalika, untuk menemui resi biasa, sebab sang resi dipanggil untuk mengadakan suatu upacara bagi mereka agar memperoleh keturunan. Satyawati menyuruh Ambika agar menemui resi biasa di ruang upacara. Setelah Ambika memasuki ruangan upacara, ia melihat wajah sang resi sangat dahsyat dengan mata yang menyala-nyala. Hal itu membuatnya menutup mata. Karena Ambika menutup mata selama upacara berlangsung, maka anaknya terlahir buta. Anak tersebut adalah Drestra. Kemudian Ambalika disuruh oleh Satyawati untuk mengunjungi resi biasa ke dalam sebuah kamar sendirian, dan di sana ia akan diberi anugerah. Ia juga disuruh agar terus membuka matanya supaya jangan melahirkan putra yang buta. Drestra seperti yang telah dilakukan Ambika, maka dari itu Ambalika terus membuka matanya, namun ia menjadi pucat setelah melihat rupa sang bagawan biasa yang luar biasa. Maka dari itu Pandu atau putranya, ayah para Pandawa, terlahir pucat. Drestra dan Pandu mempunyai saudara tiri yang bernama Widura. Widura merupakan anak dari resi biasa dengan seorang dayang Satyawati yang bernama Datri. Pada saat upacara dilangsungkan, dia lari keluar kamar dan akhirnya terjatuh, sehingga Widura pun lahir dengan kondisi pincang kakinya. Dikarenakan Drestra terlahir buta, maka tahta Hastinapura diberikan kepada Pandu. Pandu menikahi Dewi Kunti, kemudian Pandu menikah untuk yang kedua kalinya dengan Dewi Madrim. Namun akibat kesalahan Pandu pada saat memanah seekor kijang yang sedang kasmaran, kijang tersebut mengeluarkan kutukan bahwa Pandu tidak akan merasakan lagi hubungan suami istri, dan bila dilakukannya maka Pandu akan mengalami ajal. Kijang tersebut kemudian mati dengan berubah menjadi wujud aslinya, yaitu seorang pendeta. Kemudian karena mengalami kejadian buruk seperti itu, Pandu lalu mengajak kedua istrinya untuk bermohon kepada Hyang Maha Kuasa agar dapat diberikan anak. Atas bantuan mantra yang pernah diberikan oleh Resi Druwarsa, maka Dewi Kunti bisa memanggil para dewa untuk kemudian mendapatkan putra. Pertama kali mencoba mantra tersebut, datanglah Betara Surya. Tak lama kemudian Kunti mengandung dan melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Karna, tetapi Karna kemudian dilarung ke laut dan dirawat oleh seorang Kurawa, sehingga nanti pada saat perang Bratayuda, Karna memihak kepada Kurawa. Kemudian atas permintaan Pandu, Kunti mencoba mantra itu lagi. Betara Guru mengirimkan Betara Dharma untuk membuahi Dewi Kunti, sehingga lahir anak yang pertama, yaitu Yudhistira. Setahun kemudian Betara Bayu dikirim juga untuk membuahi Dewi Kunti, sehingga lahirlah Bima. Betara Guru juga mengutus Betara Indra untuk membuahi Dewi Kunti, sehingga lahirlah Arjuna, dan yang terakhir Betara Aswa. Dan Aswin dikirimkan untuk membuahi Dewi Madrim, dan lahirlah Nakula dan Sadewa. Kelima putra Pandu tersebut dikenal sebagai Pandawa. Drestra yang buta menikahi Dewi Gandari dan memiliki 9
orang putra dan seorang putri yang dikenal dengan istilah Kurawa. Pandawa dan Kurawa merupakan dua kelompok dengan sifat yang berbeda, namun berasal dari leluhur yang sama, yakni Kuru dan Brata. Kurawa atau khususnya Duryudana bersifat licik dan selalu iri hati dengan kelebihan Pandawa, sedangkan Pandawa bersifat tenang dan selalu bersabar ketika ditindas oleh sepupu mereka. Ayah para Kurawa, yaitu Drestarastra, sangat menyayangi putra-putranya. Hal itu membuat ia sering dihasut oleh iparnya, yaitu Sangkuni, beserta putra kesayangannya, yaitu Duryudana, agar mau mengizinkannya melakukan rencana jahat menyingkirkan para Pandawa. Pada suatu ketika, Duryudana mengundang Kunti dan para Pandawa untuk liburan. Di sana mereka menginap di sebuah rumah yang sudah disediakan oleh Duryudana. Pada malam hari, rumah itu dibakar, namun para Pandawa bisa diselamatkan oleh Bima yang telah diberitahu oleh Widura akan kelicikan Kurawa, sehingga mereka tidak terbakar hidup-hidup dalam rumah tersebut. Usai menyelamatkan diri, Pandawa dan Kunti masuk hutan atau yang diceritakan dalam lakon Bale Sigala-gala. Di hutan tersebut, Bima bertemu dengan raksasa bernama Arimba yang ingin membalas dendam kematian ayahnya, yaitu Arimbaka, atau dalam pedalangan Jawa disebut Trembaka. Bima unggul dan membunuhnya, lalu menikahi adiknya, yaitu Reseksi Hadimbi atau Arimbi, yang jatuh hati pada Bima. Dari pernikahan tersebut lahirlah Gatotkaca. Setelah melewati hutan rimba, Pandawa melewati kerajaan Pancala. Di sana tersiar kabar bahwa Raja Drupada menyelenggarakan sayembara memperebutkan Dewi Drupadi. Adipati karena mengikuti sayembara tersebut, tetapi ditolak oleh Drupadi. Pandawa pun turut serta menghadiri sayembara itu, namun mereka berpakaian seperti kaum Brahmana. Pandawa ikut sayembara untuk memenangkan 5 macam sayembara, Yudhistira untuk memenangkan sayembara filsafat dan tata negara, Arjuna memenangkan sayembara senjata panah, Bima memenangkan sayembara gada dan Nakula Sadewa memenangkan sayembara senjata pedang. Pandawa berhasil melakukannya dengan baik. Untuk memenangkan sayembara, Drupadi harus menerima Pandawa sebagai suami-suaminya, karena sesuai janjinya, siapa yang dapat memenangkan sayembara yang dibuatnya itu akan jadi suaminya, walau menyimpang dari keinginannya, yaitu sebenarnya yang diinginkan hanya seorang satria. Setelah itu, perkelahian terjadi karena para hadirin menggerutu sebab kaum Brahmana tidak selayaknya mengikuti sayembara. Pandawa berkelahi kemudian meloloskan diri. Sesampainya di rumah, mereka berkata kepada ibunya bahwa mereka datang membawa hasil meminta-minta. Ibu mereka pun menyuruh agar hasil tersebut dibagi rata untuk seluruh saudaranya. Namun betapa terkejutnya ia saat melihat bahwa anak-anaknya tidak hanya membawa hasil meminta-minta, namun juga seorang wanita atau dalam pedalangan Jawa, Drupadi hanya menjadi istri Yudhistira atau Puntadewa seorang. Agar tidak terjadi pertempuran sengit, kerajaan Kuru dibagi dua untuk dibagi kepada para Pandawa dan Kurawa. Kurawa meminta kerajaan Kuru induk atau pusat dengan ibu kota Hastinapura, sementara Pandawa memerintah kerajaan Kuru Janggala dengan ibu kota Indraprasta. Baik Hastinapura maupun Indraprasta memiliki istana megah, dan di sanalah Duryudana tercebur ke dalam kolam yang ia kira sebagai lantai, sehingga dirinya menjadi bahan ejekan bagi Drupadi. Hal tersebut membuatnya bertambah marah kepada para Pandawa.
Untuk merebut kekayaan dan kerajaan Yudhistira, Duryodhana mengundang Yudhistira untuk main dadu. Ini atas ide dari Arya Sangkuni. Pada saat permainan dadu, Duryodhana diwakili oleh Sangkuni sebagai bandar dadu yang memiliki kesaktian untuk berbuat curang. Permulaan permainan taruhan senjata perang. Taruhan permainan terus meningkat menjadi taruhan harta kerajaan, selanjutnya prajurit dipertaruhkan dan sampai pada puncak permainan kerajaan menjadi taruhan. Pandawa kalah, habislah semua harta dan kerajaan Pandawa termasuk saudara juga dipertaruhkan, dan yang terakhir istrinya Drupadi dijadikan taruhan. Akhirnya Yudhistira kalah dan Drupadi diminta untuk hadir di arena judi karena sudah menjadi milik Duryodhana, dan Duryodhana mengutus para pengawalnya untuk menjemput Drupadi. Namun Drupadi menolak. Setelah gagal, Duryodhana menyuruh Dursasana, adiknya, untuk menjemput Drupadi. Drupadi yang menolak untuk datang diseret oleh Dursasana yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Rambutnya ditarik sampai ke arena jadi tempat suami dan para iparnya berkumpul. Karena sudah kalah, Yudhistira dan seluruh adiknya diminta untuk meninggalkannya bajunya. Namun Drupadi menolak. Dursana yang berwatak kasar menarik kain yang dipakai Drupadi, namun kain tersebut terulur-ulur terus dan tak habis-habis. Karena mendapat kekuatan gaib dari Sri Krishna yang melihat Drupadi dalam bahaya. Pertolongan Sri Krishna disebabkan luka Sri Krishna pada saat upacara Rajasuya di Indraprastha. Drupadi yang merasa malu dan tersinggung oleh sikap Dursasana bersumpah tidak akan menggelung rambutnya sebelum dikeramasi dengan darah Dursasana. Bima pun bersumpah akan membunuh Dursasana dan meminum darahnya. Kelak setelah mengucapkan sumpah tersebut, Dreshtarashtra merasa bahwa malapetaka akan menimpa keturunannya, maka ia mengembalikan segala harta Yudhistira yang dijadikan taruhan. Duryodhana yang merasa kecewa karena Dreshtarashtra telah mengembalikan semua harta yang sebenarnya akan menjadi miliknya, menyelenggarakan permainan dadu untuk yang kedua kalinya. Kali ini siapa yang kalah harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun. Setelah itu hidup dalam masa penyamaran selama setahun. Dan setelah itu berhak kembali lagi ke kerajaannya untuk yang kedua kalinya. Yudhistira mengikuti permainan tersebut dan sekali lagi ia kalah. Karena kekalahan tersebut, Pandawa terpaksa meninggalkan kerajaan mereka selama 12 tahun dan hidup dalam masa penyamaran selama setahun. Setelah masa pengasingan habis dan sesuai dengan perjanjian yang sah, Pandawa berhak untuk mengambil alih kembali kerajaan yang dipimpin Duryodhana. Namun Duryodhana bersifat jahat. Ia tidak mau menyerahkan kerajaan kepada Pandawa walau seluas ujung jarum pun. Hal itu membuat kesabaran Pandawa habis. Misi damai dilakukan oleh Sri Krishna, namun berkali-kali gagal. Akhirnya pertempuran tidak dapat dielakkan lagi. Pandawa berusaha mencari sekutu dan ia mendapat bantuan pasukan dari kerajaan Kekaya, kerajaan Matsya, kerajaan Pandawa, kerajaan Kola, kerajaan Kerala, kerajaan Magadha, Wangsa Yadawa, kerajaan Dwaraka, dan masih banyak lagi. Selain itu, para kesatria besar di Bharatawarsha seperti misalnya Drupada, Satyaki, Drestadujumna, Srikandi, dan lain-lain ikut memihak Pandawa. Sementara itu Duryodhana meminta Bhisma untuk memimpin pasukan Kurawa sekaligus
mengangkatnya sebagai panglima tertinggi pasukan Kurawa. Kurawa dibantu oleh Resi Dorna dan putranya Aswatthama. Kakak ipar para Kurawa yaitu Jayadrata serta guru Krepa Kertawarma, Sahya, Sudaksina, Burisrawa, Bahlika, Sangkuni, Karna, dan masih banyak lagi. Bratayuda. Pertempuran berlangsung selama 18 hari penuh. Dalam pertempuran itu banyak kesatria yang gugur, seperti misalnya Abimanyu, Durna, Karna, Bhisma, Gatotkaca, Irawan, Prabu, Matswapati, dan putranya, atau Raden serta Raden Utara, Raden Ratsangka, Bogadatta, Sangkuni, dan masih banyak lagi. Selama 18 hari tersebut dipenuhi oleh pertumpahan darah dan pembantaian yang mengenaskan. Pada akhirnya, hari ke-18 hanya 10 kesatria yang bertahan hidup. Dari pertempuran mereka adalah 5 Pandawa, Yuyutsu, Setyaki, Aswatthama, Krepa, dan Kartamarma. Setelah perang berakhir, Yudhistira dinobatkan sebagai Raja Hastinapura bergelar Prabu Kalimataya. Setelah memerintah selama beberapa lama, ia menyerahkan tahta kepada cucu Arjuna, yaitu Parikesit. Kemudian Yudhistira bersama Pandawa dan Drupadi mendaki gunung Himalaya sebagai tujuan akhir perjalanan mereka di sana. Mereka meninggal dan mencapai surga, atau diceritakan dalam kisah Pandawa Seda. Parikesit memerintah kerajaan Kuru dengan adil dan bijaksana. Ia menikahi Madrawati dan memiliki putra bernama Janamejaya. Janamejaya menikahi Wapustama atau Bamustiman dan memiliki putra bernama Satanika. Patanika berputra Aswamedadatta. Aswamedadatta dan keturunannya kemudian memimpin kerajaan Wangsa Kuru di Hastinapura. Sekianlah cerita Mahabharata saya hari ini. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.